faknya aja mungkin berbeda seperti itu ya. Tidak ada satu huruf pun yang kurang atau tambah. Ya. Kita langsung saja pada ayat yang pertama. Ya. Ini waktu Nabi di Gua Hira ya, datang malaikat Jibril. Sebelumnya Nabi sudah sering mimpi namanya ru'yas sholihah, mimpi kok kejadian ya, itu awal-awalnya Nabi, umur beliau 40 tahun ya. Yang ada di sini ini banyak yang lebih 40 tahun, tapi ada yang masih di bawah 40 tahun ya. Angka 40 nggak tahu nih, jadi rahasia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, dalam bahasa Arab biasanya diterjemahkan bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Ya, baca ya. Qara'a yaqra'u. Ini kembali ke belakang ya. Kan wadduha, alam nasroh, buat ini ya. Di dalam surat Alam Nasroh itu dijelaskan beraneka nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kandungan surat tersebut mengingatkan beliau tentang kebersamaan Allah yang tujuan adalah agar beliau tidak ragu atau berkecil hati dalam menyampaikan risalah apapun tantangan yang dihadapi beliau. Ya, warofa'na laka dzikrak, kan gitu ya. Wa wada'na anka wizrak. Jadi banyak ya pernyataan-pernyataan Allah yang akan menunjang misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, di surat ini, di ayat ini ya, Nabi Muhammad diperintahkan ya, Iqra itu perintah, qara'a yaqra'u Iqra ya. Untuk membaca ya, guna lebih memantapkan lagi ya, sudah mantap keimanan beliau tapi memantapkan lagi. Ayat di atas seperti menyatakan bacalah wahyu-wahyu ilahi yang sebentar lagi akan banyak engkau terima. Ini kan ayat yang pertama ya, Iqra ya, nanti akan ya, makin banyak. Lalu karena itu nanti penjelasan Iqra itu bukan sekedar membaca. Kalau membaca huruf A, B, C, Nabi itu tidak bisa membaca ya. Bahkan saat itu aku diperintah maksud Iqra, jawaban Nabi dalam suatu ma'ana biqari, saya enggak bisa baca ya, sampai 3 kali kemudian Nabi dirangkul, kemudian bisa, itu salah satu riwayat begitu. Tapi arti Iqra sendiri banyak artinya, tidak satu-satunya artinya membaca huruf-huruf itu. Kan yang dibaca juga tidak ada ya, waktu itu kan tidak ada lembaran seperti yang kita baca ini ya. Kertas itu mungkin ya di Tiongkok sudah ada, tapi cara membuatnya mungkin sangat sederhana ya. Orang yang waktu Nabi diturunkan jadi menerima wahyu itu, orang Arab yang bisa menulis itu bisa dihitung dengan jari ya. Kan ada ya perintah setiap wahyu diturunkan kan ditulis ya, oleh penulis wahyu, itu terbatas orangnya ya. Tapi karena ada perintah Iqra ini terjadi revolusi ya, pemberantasan buta huruf luar biasa ya. Iqra terambil dari kata qara'a yang pada mulanya berarti menghimpun, mengumpulkan, asal-asalnya ya. Apabila ya kita merangkai huruf atau kata kemudian kita mengucapkan rangkaian tersebut, maka ya kita telah menghimpun dan bacanya ya. Anak dulu kayaknya ini Budi, INIBUDI, itu cara ya belajar. Kita juga begitu ya. Model tadi hamzah fathah a, hamzah kasroh i, hamzah dhamma u, a, i, u, ba, bi, bu, itu belajarnya begitu ya. Itu namanya membaca ya. Kemudian kan sudah itu mungkin dari nasoro yang suruh, nasron ya, kata
kataba yaktubu kitabatan. Ya, jalasa yajlisu julusan. Ya, itu kita belajar begitu dulu. Dengan demikian, wujud realisasi perintah tersebut tidak mengharuskan ada suatu teks tertulis sebagai objek bacaan seperti kita baca ini. Atau orang upacara membaca Pancasila misalnya. Tidak ada waktu itu. Nabi tidak ada ya, yang harus dibaca tidak ada. Tidak pula harus diucapkan sehingga terdengar oleh orang lain. Ada kita baca di dalam hati kan. Anak-anak itu baca dalam hati dulu. Ya, kita dilatih. Ya, apa kemudian yang dibaca dalam hati coba jelaskan apa. Gitu ya. Kalau jadi guru dulu begitu kira-kira. Ya, akhirnya kita bisa baca yang tertulis dan bisa baca dalam hati. Saya nggak tahu metode sekarang metode membaca cepat itu. Ya satu buku hanya beberapa menit itu nggak tahu saya caranya itu. Ya karenanya dalam kamus ditemukan aneka ragam arti. Beberapa arti dari kata tersebut dari qiraah ya. Qara'a yaqra iqra. Artinya antara lain menyampaikan ya, menyampaikan berita misalnya di kono kobongan itu menyampaikan ya akhbaru ya menelaah satu masalah ya bendino tahun ini kok banyak hujan itu bagian BMK kenapa kok musim ini namanya musim kemarau basah itu mentelaah cuaca kan gitu ya bisa membaca tulisan mendalami meneliti mengetahui ciri-ciri sesuatu ya melati kok beda karo mawar ya mawar ana rine godhonge ringgik-ringgik melati godhonge halus kan lebih kantel ya baunya berbeda itu meneliti juga itu qiraah juga gitu. Ya yang kesemuanya bermuara pada hati menghimpun ya satu kata artinya bisa banyak kita juga begitu bahasa Indonesia. Saya bisa menulis, artinya dapat ya. Bisa ular itu berbahaya, bisa artinya itu racun, ya kan? Satu kata bisa, jadi kita lihat kalimatnya itu bagaimana yang dikehendaki oleh benar hati-hati, ya kita mengucapkan atau mendengar ucapan orang, ya jangan terus ditelan kemudian disampaikan, tidak boleh, ya agama tidak boleh, apalagi yang mengucapkan itu orang yang biasa bohong ya. Inja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik membawa berita tabayyun ya. Konfirmasi dulu betul enggak yang dibawa dia. Itu tuntunan agama. Ya ayat di atas tidak menyebutkan objek bacaan ya. Misalnya qara'tul kitabah itu objeknya kitab, saya baca kitab ya. Qara'tu risalatan, saya baca surat. Qara'tu jaridatan, saya baca surat kabar. Tidak ada di sini yang dibaca apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, kalau iqra'il Quran kita tahu ya. Quran sebagai objek maf'ul bih. Ya, dan malaikat Jibril ketika itu tidak juga membaca suatu teks tertulis dan karena itu dalam satu riwayat dinyatakan bahwa Nabi bertanya atau menjawab bertanya maaf apa yang harus saya baca dalam satu riwayat. Jadi banyak pendapat ahli tafsir tentang apa yang dikehendaki iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sehingga perintah itu dapat berarti bacalah wahyu Al-Quran ketika dia turun nanti. Ya perintah pertama begitu Nabi sudah mempersiapkan diri ya menerima wahyu bukan perkara yang enteng ya qaulan faqilan berat. Pernah ada suatu cerita dalam musim dingin ya di Arab sana, di Madinah sana itu kalau musim dingin ya di bawah 0 derajat Celcius ya, Nabi menerima wahyu itu bisa keringetan. Itu gambarannya bahwa menerima wahyu itu pekerjaan yang berat ya. Ya sampai menerima berat menyampaikan lagi pada orang-orang memusuhi itu beratnya lebih lagi. Tapi Nabi sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kaidah
kebahasaan, ya, bahasa apapun menyatakan apabila suatu kata kerja yang membutuhkan objek tapi tidak disebutkan objeknya, maka objek yang dimaksud bersifat umum mencakup segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh kata tersebut. Tapi ya, ikro itu dalam bahasa mutaaddi, transitif, itu perlu pelengkap menderita kan gitu ya. Saya mencangkul, ya kalau saya mencangkul halaman ya kalau saya mencangkul bisa saja mencangkul di halaman, bisa di sawah, bisa di alun-alun kan, karena tidak disebutkan objeknya. Ya saya makan tuh mestinya harus ada maf'ul bi atau ya saya makan apel atau saya makan pelem atau ya tidak, kalau disebutkan ya bisa makan apa saja, makan roti, makan ya pohong, makan ya kalau tidak disebutkan begitu. Saya melihat, ya melihat itu kan mesti perlu objek itu, ya saya melihat kamu, ya, saya melihat lampu, saya melihat dinding. Kalau tidak disebutkan bisa melihat apa saja. Bahkan barangkali bisa melihat sesuatu orang lain yang tidak melihat. Kadang-kadang ada ya. Lewat kuburan, koyok nggak tahu ya. Ono siji sing koyok melihat pocong, ya. Tapi temannya yang berjalan bersama kok ada apa-apa. Saya melihat itu objeknya bisa macam-macam. Ya itu kaidahnya begitu. Jadi kalau ada kata yang mutaaddi, kata yang perlu objek tapi tidak disebut objeknya itu bisa banyak. Ya. Kalau kata yang lazim, ya itu seperti saya duduk itu tidak perlu objek gitu ya. Saya duduk ya, saya pergi misalnya. Huruf gak pada bismi, ya, ikra bismi, ya. Ada juga yang memahaminya sebagai berfungsi penyertaan atau mulatasah, sehingga dengan demikian ayat tersebut berarti bacalah disertai dengan nama Tuhanmu. Ya. Bukan bis. Ya. Ayatnya kan ikra bismi rabbika, bukan ikra bis. Ikra bi rabbika, bukan begitu ya, bukan ikra bi rabbika, tapi ikra bismi rabbika. Sekarang dalam memahami kalimat bismi rabbika bukan dalam pengertian harfiahnya, letternya, sudah menjadi kebiasaan masyarakat Arab sejak masa jahiliyah mengaitkan setiap pekerjaan dengan nama sesuatu yang mereka agungkan. Asalnya orang kalau mau pekerjaan sesuatu menyebut dewanya orang Arab itu Bismi Uzza, ya. Nah itu mengagungkan tetap, tapi diarahkan beralih dari Uzza pada ya Rabbika itu yang menciptakan kamu. Ya hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah oleh karena itu kalau amdan dibalin bayuta bismillah bahwa abtar al-abtar, segala sesuatu yang punya makna tidak dimulai dengan bismillah itu ya tidak ada pahalanya. Marilah kita segala sesuatu ya mandi, berwudu, ganti pakaian dan yang lain-lain kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang dibolehkan yang punya makna. Ya, tapi dulu waktu saya masih muda di kampusnya gedungnya masih sedikit ya. Anak-anak kampung yang nakal-nakal itu nenggak miras itu bismillah, dan tidak boleh seperti itu. Tapi sekarang mungkin masih ada juga orang-orang yang semacam itu ya. Ya, biasanya kebiasaan itu tidak berubah, ada saja pelanjutnya. Itu yang saya alami waktu tinggal masih sepi ya, kampusnya belum ada lampu listriknya tahun 70-an. Ya di sisi lain penamaan dengan nama sesuatu yang dimuliakan seringkali bertujuan agar yang dinamai itu ya mendapat bekas dari sifat atau keadaan si pemilik nama yang diambil itu. Ya seperti orang ya Asmaul Husna kan ya, Asmaul Husna itu kan macam-macam ya. Kalau barangkali orang dalam keadaan tertampar kurang baik mungkin ya Rafiq, ya Allah saya angkatlah derajat saya ini lebih baik. Ya rezekinya kurang ya Rozak. Seperti itu, maksudnya seperti itu. Ya mengerjakan
pekerjaan membaca dengan nama Allah mengantarkan pelakunya untuk tidak melakukannya kecuali karena Allah, dan hal ini akan menghasilkan keabadian karena Allah yang kekal abadi, dan hanya aktivitas yang dilakukan secara ikhlas akan diterimanya. Ya, kita duduk mendengarkan, ya, pada terucapkan dengan lisan atau dalam hati kita. Ya, saya duduk sini lillah, tidak untuk siapa-siapa. Ya, saya berucap, saya baca, yang didengarkan orang banyak ini lillah, bismillah, kan gitu ya. Ya. Syekh Abdul Halim Mahmud, ya, dulu ini Syekhul Azhar itu yang menguasai seluruh Azhar, ya, bukan rektornya, di atas rektor, ya. Jadi kalau perguruan tinggi ada rektornya, mungkin aliyahnya, ada kepala madrasahnya dan sebagainya. Syekhul Azhar itu yang meliputi semua Azhar. Itu kedudukannya sama dengan presiden. Ya, kalau jadi kunjungan kenegaraannya, penghormatannya seperti penghormatan pada presiden. Apa kata beliau? Dengan kalimat Iqra bismi rabbik, Al-Quran tidak sekedar memerintahkan untuk membaca, ya, membaca huruf-huruf, tapi ada lambang dari segala apa yang dilakukan oleh manusia. Segala yang dilakukan oleh manusia, aktivitas manusia, baik yang bersifat aktif maupun pasif. Ya, saya baca ini aktif, ya. Orang yang duduk tok mendengarkan itu sama, itu juga aktivitas, ya. Sama. Ya, toh minta kesabaran, ya. Ya, dalam kegiatan, kemudian di dalam hal yang kita tenang duduk, itu pun sebenarnya hakikatnya, ya, duduk tapi selalu zikir pada Allah. Kalimat tersebut dalam pengertian dan semangatnya ingin menyatakan bacalah demi Tuhanmu, bergeraklah demi Tuhanmu, ya, bergerak, apapun bergerak itu. Seorang sopir, ya, menjalankan mobilnya, ya. Bakul ya nata dagangan nih. Ya, melayani pembeli, itu gerak aktivitas. Banyak, tidak terbatas, gerak orang pun tidak terbatas. Ya, ibu menyusui bayinya. Ya, ya, berkejalah demi Tuhanmu. Ya, demikian juga apabila Anda berhenti bergerak, ya, habis sibuk kemudian berhenti, itu pun karena Allah. Ya, dalam kitab-kitab tasawuf seperti itu. Maka hendaklah hal tersebut juga dasar pada bismi rabbik, sehingga pada akhirnya ayat tersebut berarti jadikanlah seluruh kehidupanmu, wujudmu, cara dan tujuannya kesemuanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita, ya, setiap kita di dalam awal sholat, ya, itu di dalam sholat, di awal sholat. Iqra bismi rabbik, ya, kata Rabbun itu terkait dengan kata tarbiyah, ya. Ada fakultas tarbiyah, artinya pendidikan, education, ya. Kata ini memiliki arti yang berbeda-beda, namun pada akhirnya arti itu mengacu pada pengembangan, peningkatan, ketinggian, kelebihan serta perbaikan. Itu arti tarbiyah. Ya, robayarbu itu tumbuh. Ya, pendidikan begitu, mulai PAUD, bahkan sebelum PAUD. Ya, itu, ya, anak mulai bisa ngomong pak, ya, ma, em. Ya, apa saja yang disebutkan. Kadang-kadang ada ukurannya. Kalau anak 11 tahun paling enggak harus sudah sekian puluh kosakata. Kurang dari itu ini ada keterlambatan. Ya, misalnya makan disuapi, kemudian dia berusaha makan sendiri. Ya, kalau sudah saatnya makan sendiri, ya jangan disuapi terus. Gitu. Ya. Ya, kalau cepat makan sendiri, oh anak ini pintar, nanti akan mandiri. Daripada masih disuapi terus. Ya. Saya kadang-kadang juga mengingatkan anak saya SMP, sing ngumbah kelambimu sopo mama itu. Itu mungkin pada suatu saat betul, tapi dia sendiri harus bisa. Ya,
mencuci pakaian, ya, mensetrika pakaian dan sebagainya. Itu harus bisa. Pada suatu saat nanti akan berpisah, ya, dengan orang yang selama ini bersama. Ya. Aktivitas, ya, skill-skill yang pokok itu harus bisa. Ngulek sambal ya iso, ya, ya, goreng dok ya iso, gitu. Ya, jadi kalau tidak ada orang ada, ya, oh lengo ono, uyah ono, ndok ono, gampang ya, kompor ono. Ya, enggak repot gitu, ya. Kita bisa, ya. Toh akhirnya kita datang sendiri, nanti pulangnya pada Allah juga sendiri loh Mas, ya. Enggak ngejak konco sampean. Ya, pulangnya sendiri menghadap Allah sendiri. Ya, oleh karena belajar mandiri. Ya, dibiasakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Kata Rabbun apabila berdiri sendiri, maka yang dimaksud adalah Tuhan. Ya. Yang tentunya antara lain karena dialah yang melakukan tarbiyah, ya. Yang mendidik manusia ini Allah hakikatnya. Ya, apalagi Nabi Ad-dabani Rabbi wa ahsana ta'dibi. Allah lah, ya, Tuhanku lah yang mendidik aku dengan sebaik-baik pendidikan. Ya. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan ayahnya sudah wafat. Ya kan? Umur 6 tahun, ibunya wafat, ya. Dierokkan pada kakeknya Abdul Muthalib. Ya. Dia bapak dan ibu sangat mempengaruhi, ya, bahkan hadis begitu, ya. Anak itu lahir dalam keadaan fitrah bawahu, ya, bapak dan ibunya itu yang bisa menjadikan dia Islam, Yahudi, Nasrani, mungkin Hindu, ya. Kalau orang Bali bapak ibunya Hindu, anaknya juga, ya kan, insya Allah kalau bapaknya ibunya Muslim, ya, kalau fikih jelas anak itu dihukumi Islam. Tapi apakah dia nanti kelakuannya seperti Islam itu tergantung pada bapak ibunya. Ya, agaknya penggunaan kata Rob dalam ayat ini dan ayat-ayat semacamnya dimaksud untuk menjadi dasar perintah mengikhlaskan diri kepadanya. Ya, kita yakin sing dadek mengakui Gusti Allah, ya. Seperti ini bisa begini, saya harus bersyukur pada yang menjadikan, ya. Hakikatnya begitu. Walaupun kemarin di dalam surat Ad-Din, ya, sumarodatna, ya, kholakna ahsan, ya, itu ada pihak lain yang berkontribusi, bapak ibu, ya. Terjadinya anak kita tanpa bapak ibu kan tidak jadi, ada kontribusinya. Fi ahsani takwim. Kemudian rodatna juga pakai na, bukan rodatu. Ya, yang menjadikan manusia itu jadi jelek, ya, itu juga lingkungannya, lingkungan dekat maupun lingkungan jauh. Jadi, lek anake golek kanca, kita awasi, ya. Kita awasi. Kancane sing sregep sinau, apa kancane sing beling sinau, kan begitu. Ya, nulari itu, nulari. Nah, dalam wahyu pertama yang diterima Nabi SAW tidak ditemukan kata Allah. Dalam surat ini tidak ada kata Allah, tidak ada. Tapi kata yang digunakan menunjuk Tuhan adalah Rabbun, ya, wahai Nabi Muhammad, yakni bukan Tuhan yang dipercaya kaum musyrikin, ya, Tuhan yang menciptakan kamu, yang menjadikan kamu lahir dari rahim ibumu, ya, kemudian kamu disusukan oleh, ya, seperti itu. Semua kan gitu, ya. Jadi tidak menyebut Allah tapi menyebut Rabbun, itu titik beratnya, ya. Allah itu bukan sifat rububiyah di samping sifat uluhiyah. Ya, sikil gak tadi gede Mas, ya. Ya. Iso nyonggo awak sak meneh gedene. Ya, tangan ini bentuknya tidak begitu rumit, ya, tapi bisa mengerjakan apa saja. Ya, ngites tumo iso, ngangkat pacul iso, ya, jotos nek kaya Tyson iso dadi juara dunia, bisa. Ya, bentuknya sederhana. Apa iso wong, ya, mungkin sekarang robot-robot itu koyok-koyok tangan, tapi tidak sesempurna apa yang diciptakan oleh Allah yang dipasangkan pada kita baik kanan maupun kiri. Itu kita syukuri. Itu baru tangan, belum yang lain-lain. Ya,
ya perhatikan 5 ayat pertama surat ini, demikian juga wahyu berikutnya ya sesudah surat Al-Mudaththir, Al-Qalam, Al-Muzammil dan Tabbat semua pakai Rabbun ya. Surat-surat sesudahnya sampai dengan surat Sabbihisma Rabb ya. Ya. Ya biasanya imam-imam Jumat itu kan ya, baca surat Al-A'la itu ya. Kesemuanya tanpa menggunakan kata Allah kecuali bila surat itu turun terpisah dengan ayat-ayat yang lainnya. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sekarang tembung khalaq itu apa kita jelaskan ya. Khalaqa kha lam qaf. Dari segi pengertian kebahasaan memiliki sekian banyak arti sama dengan qara'a tadi ya. Artinya banyak. Antara lain menciptakan dari tidak ada. Ya. Lek wong gawe botol iku lemahe wis ana, Mas. Ya. Tadi menggawe botol tidak mana khalaqa botol, labin ya bahasanya. Ya, baik. Ya, lukisan macam itu bahannya sudah ada, tinggal meracik-racik saja. Bikin mobil, membuat ya pesawat ulang-alik, itu bahannya sudah ada. Itu tidak disebut khalaqa. Ja'ala bahasa Arabnya. Menciptakan tanpa satu contoh terlebih dulu ya. Nabi Adam itu diciptakan nggak ono contohnya. Nabi Adam nggak ono langsung ya. Itu menciptakan ya, bisa mengukur, bisa memperhalus, mengatur, membuat dan sebagainya. Kata ini biasa memberikan tekanan tentang kehebatan dan kebesaran Allah dalam ciptaannya. Khalaqas samawati al-ardo, menciptakan langit dan bumi, artinya alam semesta ini. Sopo kira-kira sing nantang. Ya, ya enggak ada. Itu menunjukkan keagungan orang mencipta itu. Ya. Kita dalam salah satu zikir kita ya mubdi'u ya khaliq ya. Mengagumi ya. Berbeda dengan kata ja'ala, ya, ja'ala itu apa? Mengandung penekanan terhadap manfaat yang harus atau dapat diperoleh dari sesuatu yang dijadikan. Ya, ini ada air dicampur dengan gula, mungkin sedikit susu. Ini air itu sudah ada, susu sudah ada, ya gula itu dari tebu atau dari yang lain itu sudah ada, tinggal diolah tadi di pabrik. Ya, airnya tadi direbus sampai mumet ya. Ya, pemanasnya juga sudah ada. Itu bukan menciptakan. Ya, apa yang Bapak pakai, ya, kain. Ya, kalau itu misalnya dari kapas, misalnya kapasnya sudah ada. Ya. Objek ya, objek itu ya pelengkap penderita. Ya, pada ayat ini tidak disebutkan sehingga objeknya pun ya sebagaimana Iqra bersifat umum dan demikian juga Allah adalah pencipta semua makhluk. Ya, khalaqa apa saja. Ya. Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menciptakan emas, perak, menciptakan uranium. Ya, orang bodoh uranium itu mungkin dianggap berbahaya, tapi orang pintar uranium bisa sebagai bahan energi yang paling murah, kira-kira begitu. Ya, orang masih takut kadang-kadang karena bahayanya, misalnya Chernobyl macam-macam. Orang Indonesia, walaupun ahli-ahli atom sudah mendorong untuk menggunakan uranium sebagai bahan bakar energi yang efektif, yang murah. Tapi sampai sekarang masih aja protes-protes, tidak tahu pada saatnya nanti. Ya, jadi khalaqa itu khalaqa apa? Menciptakan apa yang sudah ataupun yang belum. Ya, Allah itu selalu menciptakan, tidak pernah berhenti menciptakan. Ya, kalau dulu ada penyakit yang belum diketahui, ya, Allah nanti akan menciptakan. Ya, hakikatnya misalnya kalau ada penyakit selalu ada obatnya, kan ya. Kecuali penyakit yang orang yang makin tua dan mati itu tidak ada obatnya. Selain itu tinggal manusia mau mencari atau tidak. Ya, itu sudah diberi potensi untuk mencari. Iqra tadi itu. Ya. Jadi coba dulu siapa yang perhatikan kulit manggis? Ya, tapi dulu sudah ada, orang-orang dulu itu sudah ada. Ya. Orang misalnya anaknya agak mengurangi anak, katanya dulu ya.
Ya, manggis itu dari pupusnya sampai akarnya bisa untuk jamu, untuk mengendalikan kelahiran, kan gitu ya. Tapi sekarang namanya ada mastin, ada garcia dari kulit manggis, ya. Karena itu, ya, Allah sudah menciptakan manusia punya kemampuan untuk mengolah apapun. Ya, yang asalnya barang dibuang-buang, kemudian bisa dimanfaatkan karena ya penemuan-penemuan itu. Ayat berikutnya, kalau Allah tadi menciptakan segala sesuatu, ini dibatasi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Ya, Allah yang telah menciptakan manusia dari alaq. Ya, khalaqa itu fi'il madhi, diartikan telah menciptakan. Ayat ini dan ayat-ayat berikut, ya, ayat seterusnya memperkenalkan Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad dan yang diperintahkan oleh ayat yang lalu untuk membaca dengan namanya serta demi untuknya. Ya, tadi baca itu bukan sekedar ya, yang ada hurufnya macam-macam. Kita memperhatikan orang di pasar kok rame ono opo, pasar kok sepi ono opo. Ya, regane Lombok kok larang sebab ono opo. Ya, orang sibuk karena baru tanam sawahnya sudah kebanjiran. Ya, itu namanya membaca, semua itu baca. Ya. Jadi ahli-ahli nanti akan mencari pemecahannya, ya, terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Ya, Dia, ya, Allah telah menciptakan manusia, yakni semua manusia, kecuali ya, semua manusia kecuali Nabi Adam dan Hawa dari alaq. Ya, selain Adam dan Hawa, ya, anak-anaknya, cucu sampai seterusnya, yakni segumpal darah atau sesuatu yang bergantung di dinding rahim. Ya, itu rahim itu satu seperti tabung, itu kalau sudah ketemu antara sperma dan ovum, kalau sudah nempel, sudah jadi, itu nempel di situ. Tumbuh, nah makanya dari situ lewat darah. Ya. Usahakan ibunya sehat sehingga janin ini juga jadi akan sehat. Gitu. Dalam memperkenalkan perbuatannya, ya amalnya, Allah penciptaan merupakan hal pertama yang dipertegas karena yang merupakan persyaratan bagi terlaksananya perbuatan-perbuatan lain. Ya. Nek gak ono menungso, gak ono dalan nabi, gak ono masjid. Penciptaan itu yang pertama. Ya, orang menciptakan mobil, membuat mobil. Nah, kegunaannya transportasi, ngangkut orang, ngangkut barang. Ya, di darat. Membuat pesawat terbang, kegunaannya untuk mengangkut barang, ngangkut orang, memudahkan orang pergi haji, misalnya itu. Ada tujuannya. Rincian mengenai pengenalan tersebut ditemukan dalam ayat yang turun kemudian, khususnya pada periode Mekah. Jadi surat-surat Makkiyah banyak menjelaskan itu. Perlu ya digaris bawah, itu ditekankan bahwa pengenalan tersebut tidak hanya tertuju kepada akal manusia, tapi juga pada kesadaran batin dan intuisinya, bahkan seluruh totalitas manusia. Karena pengenalan akal semata-mata tidak berarti banyak. Ya, pinter hitung-hitung loro ping loro no pangkat, selawe ping selawe ana 600 selawe. Bukan itu tok, ya itu penting. Ya, sehingga bisa ngukur. Ya, panjangnya alun-alun niki pira, lebare pira, umpama ditanduri jarake 2 meteran butuh bibit pira, itu akal. Tapi dibalik itu milih tanduran opo sing manfaati, itu hati ikut berbicara. Nek ditanduri umpama mawar tok misalnya, ya, kok ono rine bocah-bocah iso kena ri. Jadi pilih kira-kira tanaman yang bermanfaat, ya, secara umum, ya, supaya menjaga ya, mengurangi polusi udara, itu dipilih. Ya, kata al-insan terambil kata-kata unsun, ya, arti senang, jinak dan harmonis. Nama Anis Baswedan misalnya, ya, ada gadis namanya Anissa, itu dari kata-kata ini, artinya senang, ya, artinya nggak liar gitu loh, ya. Atau dari kata nasia, nisyan, ya,
yang artinya lupa, nasya, ya, yansa itu lupa. Ada juga pendapat dari nausun yang artinya gerak atau dinamika. Kalau kamus itu artinya banyak. Gerak, iya manusia menambah gerak kan. Lupa juga manusia itu juga punya penyakit lupa. Makin tua makin banyak lupanya. Tapi kadang-kadang yang muda pun juga ada yang pikun. Ya. Tapi ya, mahal khotok wan nisyan itu memang ya manusia tempat salah dan lupa. Allah memang menciptakan begitu. Allah senang kalau ada orang salah tapi cepat-cepat mohon ampun kan gitu. Ya. Makna di atas paling tidak memberikan gambaran sepintas tentang potensi atau sifat makhluk tersebut yaitu manusia, bahwa yang memiliki sifat lupa dan kemampuan bergerak yang melahirkan dinamika. Manusia juga makhluk yang selalu atau saja melahirkan rasa senang, harmonisme dan kebahagiaan pada pihak yang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang beri manfaat bagi orang lain. Ya, ana wong tuwa pate nyabrang dalane rame. Ini kan tolong. Ada orang hatine sumpah menghibur. Ya, itu. Ana gak paham, tidak ngaji ben paham. Asalnya gak kena Gusti Allah, tidak ngaji kena Gusti Allah, sadar oh saya ini makhluknya Allah, saya harus ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia adalah makhluk pertama yang disebut Allah dalam Al-Quran melalui wahyu pertama. Khalaqal insana. Ya, tidak menciptakan kambing atau pohon, tapi menciptakan manusia. Ya. Walaupun mungkin ciptaan sebelum manusia sudah banyak itu. Ya, kalau Nabi Adam bisa dihitung dengan berapa ribu tahun. Padahal sebelumnya alam itu mulai zaman es dan seterusnya itu sudah jutaan tahun. Ya, kalau kita belajar prehistori ya, prasejarah itu ya, penemuan-penemuan, oh ini umurnya sekian tahun, sekian juta tahun sudah ada. Pada waktu itu mungkin Nabi Adam belum ada. Tapi ditemukan fosil manusia pertama Neanderthal di mana? Jerman. Di sini ada wajah ensis gitu ya. Ya. Itu bisa diteliti. Apa pekerjaannya manusia pertama si wongkok dan sebagainya. Bukan saja karena ia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya seperti surat Ad-Din, atau karena sesuatu dalam alam raya ini diciptakan didulukan Allah demi kepentingan manusia, tapi juga karena kitab suci Al-Quran ditujukan kepada manusia guna menjadi pelita kehidupan. Ada tujuannya. Kenapa kok yang didulukan manusia? Manusia itu perlu petunjuk, ya. Perlu buku panduan hidupnya, itu buku panduannya adalah Al-Quran. Ya, salah satu cara yang ditempuh oleh Al-Quran untuk mengantar manusia menghayati petunjuk-petunjuk Allah adalah memperkenalkan jati dirinya, antara lain dengan menguraikan proses kejadiannya. Ya, tadi diciptakan dari alaq. Ayat kedua, surat Iqra menguraikan secara singkat hal tersebut. Ya, Gusti Allah Rahman Rahim, ya, menciptakan kita ini tidak dilepas liar begitu apa, sudah diberi petunjuk. Ibarat supir yang jalan yang ditempuh sudah diberitahu, dia punya SIM, bagaimana merawat mobilnya supaya sampai ke tujuannya. Kita juga begitu. Allah menciptakan kita itu supaya kita tahu tujuan akhirnya. Ya. Tapi ya itu sebagian manusia kan yukadzib, ya, mendustakan apa yang disampaikan oleh Allah. Oh gak cocok itu. Ya, pedoman itu enggak pas kanggo aku. Ya aku senang-senang dunia sak karepku dhewe. Ya, pokoknya aku sugih, pokoknya aku kuwasa, itu ada kan ya. Tapi sebenarnya hakikat Al-Qur'an itu seperti itu. Nabi memberi contoh. Ya, Nabi wafat meninggalkan istana enggak? Iya kan? Iya, tapi menyiapkan generasi yang siap untuk ya, mandiri, ya. Tidak menyiapkan istana, tidak menyiapkan tabungan di bank. Ya, jadi kalau orang bingung, ya, anaknya itu kayak no omah, anak itu kayak no omah itu, belum yang lain-lain, ya itu barangkali tidak. Ya orang kaya tidak dilarang dalam Islam, tapi kalau sudah disiapkan begitu sehingga anaknya hanya nompotok itu nggak betul juga ya.
Jadi anak juga harus ada aktivitas yang juga bermanfaat bagi orang lain. Ya, bisa juga kata alaq dipahami sebagai berbicara tentang sifat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tapi selalu bergantung pada selainnya. Ya, itu serupa dengan firman Allah, khuliqal insanu min ajal. Ya. Jadi alaq itu tergantungan bisa juga arti memang itu ya. Barang yang tercipta karena gabungan sperma dan ovum, bisa juga alaq ini gak iso wong urip dhewe gak iso. Ya, sing isi urip dhewe kudu golek pasangan. Ya, yang sudah punya pasangan kudu dijaga harmonisnya pasangan. Tidak bisa. Ya, ini contohnya tadi. Ya, orang menyiapkan minum ini itu kalau kita berpikir, ya, cangkirnya ini sing gawe sapa. Kalau kita makan, enggak macam-macam lah misalnya. Ya, ada nasi, ada ya lodeh barangkali apa gitu ya. Ono pete ini. Itu sudah melibatkan banyak orang ya akan yang kita makan itu. Oleh karena itu bismillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, tujuannya makanan yang dimakan ini bisa ya berkah ya, memberi kekuatan, kesehatan untuk tetap bisa mengabdi ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu pengajian kita pada hari ini, 2 ayat dari surat Al-Alaq. Insyaallah kita nanti ketemu lagi hari Selasa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha minal ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat tarfa'una biha indaka darajat wa tub'aduna salawat min jami'il khairat hadiya ba'da ma rahman rahmin wa manfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka anta alamul ghuyub. Allahumma arina haqqa haqqa sunatiba'ah wa annal batila batila tastinabah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah alamin. Allah a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.